Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Pak Made, teman-teman semua. Di sini saya Isnaini Kunia Ramadhani akan menjelaskan materi bab 6 mengenai audit relationship sektor publik. Nah, audit relationship sektor publik ini terjadi 3 pihak yang berkaitan. Yang pertama, pihak pertama itu ada auditor. Auditor sebagai entitas yang menguji akuntabilitas pihak kedua dan hasilnya dilaporkan untuk pihak ketiga. Nah, kemudian ada pihak kedua itu eksekutif. Eksekutif di sini sebagai entitas yang bertanggung jawab pada pihak ketiga dan akuntabilitas tersebut diuji oleh pihak pertama. Nah, pihak pertama dan pihak kedua ini terjadi fungsi audit. Fungsi audit pada sektor publik itu sendiri memberikan manfaat bagi publik melalui pemberian opini bahwa setiap informasi yang disajikan secara terbuka untuk umum dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan. Nah, selain itu, fungsi audit pada sektor publik ini kaitannya dengan tugas dan kewajibannya untuk melaporkan adanya indikasi kecurangan dan korupsi. Oke, kemudian ada pihak ketiga, itu ada legislatif. Legislatif di sini sebagai entitas yang bertanggung jawab untuk menuntut akuntabilitas pihak kedua dan menerima laporan hasil pengujian akuntabilitas dari pihak pertama. Nah, pihak kedua dengan pihak ketiga ini terjadi fungsi akuntabilitas. Fungsi akuntabilitas itu sendiri menyediakan informasi bagi manajer dari organisasi sektor publik dalam melaporkan pertanggungjawabannya atas pelaksanaan sumber daya atau divisi yang berada di bawah kewenangannya. Kemudian dari pihak ketiga dengan pihak pertama ini terjadi fungsi atestasi. Fungsi atestasi itu berupa pemberian opini untuk auditor. Fungsi atestasi ini berupa pemberian opini auditor untuk memberikan jaminan yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang disajikan manajemen. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang audit eksternal dan audit internal, itu perbedaannya apa. Nah, dilihat dari tujuan utamanya, itu audit eksternal itu memberikan pendapat, sedangkan audit internal tujuan utamanya itu membantu manajemen untuk menjamin terwujudnya efisiensi dan efektivitas. Kemudian dilihat dari posisi auditor pelaksana. Audit eksternal itu di luar organisasi yang diperiksa, sedangkan audit internal itu bagian dari organisasi yang diawasi atau diperiksa. Kemudian kita lihat dari pemakai atau usernya. Audit eksternal itu pemakainya stakeholder seperti DPR, rakyat, kreditor. Sedangkan audit internal itu pemakainya adalah manajemen pemerintah. Kemudian dilihat dari metode audit yang digunakan. Audit eksternal itu metodenya financial dan compliance audit. Sedangkan audit internal itu metode audit yang digunakan berupa manajemen, operasional, dan performance audit. Kemudian dilihat dari kriteria yang digunakan. Audit eksternal itu ada PABU, peraturan perundang-undangan, standar profesi audit independen. Sedangkan dalam audit internal itu ada Key Performance Indicator atau KPI. Ada juga peraturan perundang-undangan, standar profesi audit independen. Dilihat dari kualifikasi auditor. Audit eksternal itu memiliki kompetensi dalam audit ketaatan dan audit keuangan, sedangkan dalam audit internal itu memiliki kompetensi dalam evaluasi efektivitas dan kualitas manajemen. Nah, dilihat dari datanya, audit eksternal itu waktunya lampau, sedangkan audit internal itu waktunya sekarang dan yang akan datang. Kemudian dilihat dari media utama auditnya. Audit eksternal itu berupa laporan keuangan, sedangkan audit internal itu media utama auditnya itu berupa sistem pengendalian manajemen seperti sistem prosedur, kebijakan, dan lain-lain. Kemudian dilihat dari frekuensinya. Audit eksternal itu berkala, sedangkan audit internal itu berkala dan sesuai kebutuhan. Kemudian dilihat dari outputnya. Audit eksternal itu outputnya berupa pendapatan tentang kewajaran dan rekomendasi. Sedangkan audit internal itu berupa
rekomendasi, penyempurnaan sistem, prosedur, dan lain-lain. Kemudian kita lihat dari outcome-nya. Audit eksternal itu sama dengan audit internal, yaitu outcome-nya berupa good governance. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan good governance itu sendiri. Dia dilihat dari pengawasan. Pengawasannya itu berupa tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif atau masyarakat dan DPR atau DPRD untuk turut mengawasi kinerja pemerintahan. Yang kedua, dari pengendaliannya, itu mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif atau pemerintah untuk menjamin dilaksanakan sistem dan kebijakan manajemen sehingga tujuan organisasi tersebut itu bisa tercapai. Nah, yang ketiga, dari pemeriksaan atau auditnya. Kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar kinerja yang ditetapkan atau belum. Nah, audit sektor publik itu sendiri merupakan wujud dari pertanggungjawaban pemerintah terhadap publik yang diatur dalam SAP atau Standar Audit Pemerintah tahun 1995. Nah, yang diganti dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara atau SPKN yang diatur dalam Peraturan BPK RI nomor 01/2007. Nah, tujuan standar pemeriksaan itu sebagai patokan bagi para pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaannya agar dapat memelihara kompetensi, integritas, objektivitas, dan independensi. Selain itu juga sebagai untuk membantu pemerintah sebagai pengelola keuangan negara membuat pertanggungjawaban keuangan negara yang lebih baik. Nah, dalam audit sektor publik itu ada audit keuangan, audit kepatuhan, audit kinerja, dan audit efektivitas. Dan yang terakhir ada audit investigasi. Nah, tujuan audit itu untuk mencari temuan yang lebih lanjut atas temuan sebelumnya serta melaksanakan audit untuk membuktikan kebenaran berdasarkan pengaduan atau informasi dari masyarakat. Nah, sumber informasi itu sendiri itu ada 3. Yang pertama, pengembangan temuan audit sebelumnya. Terus yang kedua, adanya pengaduan dari masyarakat. Nah, yang ketiga itu adanya permintaan dari DPR untuk melakukan audit. Nah, auditor pemerintah itu ada 2 sama, ada audit eksternal dan audit internal. Nah, audit eksternal itu ada Badan Pemeriksa Keuangan atau kita sering sebut BPK. Terus selain itu juga Badan Pengawasan Keuangan Negara pada level tertinggi. Tugasnya itu memeriksa tanggung jawab pemerintah tentang keuangan negara dan pelaksanaan APBN. Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, BPK dapat menggunakan pemeriksa dan atau tenaga ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK. Jadi bisa minta tolong atas nama BPK. Gitu. Nah, BPK ini wajib memberitahukan hasil pemeriksaannya pada DPR dan memberitahukan hal-hal yang menimbulkan sangkaan tindak pidana atau perbuatan yang merugikan keuangan negara dan pemerintah, khususnya pada persoalan pidana kepada kepolisian atau kejaksaan. Nah, fungsi BPK ini itu ada 3, operatif, rekomendasi, dan yudikatif. Operatif itu menguji apakah pengeluaran uang negara terjadi menurut APBN. Yang kedua, rekomendasi. Itu fungsinya memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah untuk kepentingan negara dalam hal pengurusan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Kemudian yang terakhir ada yudikatif.
itu fungsinya untuk melakukan peradilan perbendaharaan dengan memeriksa, meneliti, dan memutuskan masalah yang berhubungan dengan tuntutan perbendaharaan. Oke, kemudian yang kedua itu ada auditor pemerintah itu ada audit internal. Nah, audit internal ini itu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau biasa disebut BPKP. Nah, BPKP ini lembaga pemeriksaan internal pemerintah yang bertugas menyiapkan perencanaan dan program pelaksanaan pengawasan bagi seluruh aparat pengawasan fungsional pemerintah. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kelemahan dalam audit pemerintahan di Indonesia. Itu ada dua, inherent dan struktural. Inherent itu tidak tersedianya indikator kinerja yang memadai sebagai dasar untuk mengukur kinerja pemerintah daerah. Sedangkan kelemahan yang kedua itu struktural, yaitu banyaknya lembaga fungsional yang overlapping satu dengan lainnya yang menyebabkan pelaksanaan pengauditan tidak efisien dan tidak efektivitas. Oke, baik, sekian dari presentasi saya. Bila ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih semuanya dan selamat pagi.